Selamat malam, selamat jumpa lagi kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Ibu Bapak berada, saudara-saudara kekasih berada. Shalom untuk kita semua. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian, ibadah malam dan doa untuk hari ini. Hari penantian bagi kita untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kita, meskipun kita masih harus mengalaminya di keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Namun tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita, kecintaan kita untuk hadirat Tuhan. Karena itu kita mempersiapkan diri kita untuk hal itu, sehingga kita mengalaminya dalam sukacita. Sebelum kita beristirahat untuk malam ini, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan satu pujian dari yang akan dilantunkan oleh anak-anak kita yang berjudul Suaramu Ku Dengar. Silakan. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Tuhan dimuliakan melalui pujian itu, sebuah permohonan, sebuah pernyataan bahwa kita mendengarkan suara Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan malam ini, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Lukas 21 ayat Lukas 10 ayat 21 sampai ayat 24. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan kami nyatakan malam ini, karena sungguh kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan sepekan lagi kami telah menempuh hidup ini, menikmati anugerah Tuhan di dalamnya.
Hingga malam ini, malam penantian bagi kami untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, baik hamba yang akan membacakan dan berkata-kata di sini, maupun kekasih-kekasih Tuhan warga jemaat Tamalate yang ada di rumah tangga keluarga masing-masing. Kami percaya bahwa dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, di dalamnya telah kami menikmati hadirat Tuhan. Karena itu Roh Kudus kiranya memenuhi, menguasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan, renungkan tentang firman Tuhan sungguh menguatkan hidup kami dan mengajarkan bagi kami bagaimana kami patut bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ucapan syukur dan bahagia dari Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan jemaat Tamalate yang dirahmati Allah, topik yang kita renungkan adalah memperlihatkan dan memperdengarkan. Memperhatikan pembacaan kita, saya menelusuri di sini, hanya dalam ayat inilah Yesus menyatakan kegembiraannya. Di ayat lain tidak ada. Hanya satu dalam ayat dalam Alkitab Yesus menyatakan kegembiraan, hanya pada ayat 21 di sini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Ya, di ayat lain, di pasal lain, ayat lain tidak ada. Dan hanya 2 ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus bersyukur. Ada di dalam Matius, 1 ayat di sana. Ya. Kalau tidak keliru di dalam pasal Matius 25 ayat 11. Yesus menyatakan kegembiraan dan syukurnya. Mengapa? Karena Yesus melihat secara langsung penampilan
kelompok paduan yang melihat secara nyata bahwa apa yang dialami oleh dia tidak dialami oleh orang lain. Begitu yang dialami oleh Yesus, apa yang dialami oleh Yesus yang tidak dapat dialami oleh orang lain. Ketika ia menyatakan karyanya baik melalui perkataan ataupun melalui pengajaran maupun perbuatan, kepada muridnya dia mengatakan, beruntunglah kamu. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa setiap orang yang melihat dan mendengar hal itu akan berbahagia. Karena banyak orang yang ingin melihat dan mendengar, tetapi kesempatan mereka tidak ada untuk itu pada ayat 24 itu. Kegembiraan Yesus disampaikan dalam hal ini mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang dikasihi. Yesus mau menyatakan kepada para muridnya bahwa apa yang mereka dengar adalah warta yang baik, kabar yang baik. Banyak orang mau mendengarnya tetapi tidak dapat mendengarnya. Kepada mereka, para murid-murid ini adalah murid-murid yang lugu. Kemudian Yesus membinanya, mengajarnya, dan mengutusnya. Kabar baik yang datang dari Tuhan, sehingga apa yang mereka dengar, yang diwartakan itu, mereka mengerti tentang rencana Tuhan. Mereka mau memberitakan dan mengajarkan, memberitakan bagi semua. Apa yang mereka telah dengar, apa yang mereka telah terima, mereka mau beritakan. Perlihatkanlah, mereka akan memperlihatkan dan memperdengarkan. Nah, bagi kita yang ingin menikmati kegembiraan seperti yang dialami Yesus, menikmati sukacita yang dialami Yesus, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, maka sepatutnya lah kita memiliki tekad yang kuat dan komitmen yang sungguh untuk membuat diri kita menjadi murid seperti yang dialami oleh para murid yang lalu. Sungguh-sungguh memberi diri untuk menjadi muridnya, bahwa terus belajar kepada sang guru, belajar meneladani dan menjadikan Yesus sebagai panutan hidup dalam berbagai keadaan. Karena dengan demikian, melalui iman kita akan melihat dan kita akan terus mendengar kuasa Allah itu dalam kehidupan kita setiap waktu. Kita akan mendengar kuasa Tuhan akan nyata melalui kehidupan yang kita tempuh dalam mengimani Kristus. Kehidupan yang penuh ketaatan dan kesetiaan, tidak sekedar untuk dijalani, tidak lebih dari sekedar menjadi penonton, tidak lebih dari sekedar untuk menjadi pengikut, ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh memberi diri dengan segala
kemampuan yang kita punya, dan bukan juga harus mengada-ada. Kalau memang kita tidak sanggup, ya kita tidak sanggup. Sportif kita mengakui ketidakmampuan kita, kita harus nyatakan bahwa kita tidak mampu. Ketidaksanggupan kita harus menyatakan tidak sanggup. Tetapi jangan juga ketika kita masih sehat, masih kuat, lalu kita mengatakan tidak ada waktu. Karena itu mari kita memberi diri dengan segala keadaan kita, apa adanya kita. Bukan ada apa-apanya. Memberi diri untuk dipakai Tuhan. Memperlihatkan dan memperdengarkan bagi dunia kebenaran itu. Memperlihatkan dan memperdengarkan bagi semua orang tentang Allah di dalam Kristus yang mengasihi semua orang. Untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita dari Allah yang diperuntukkan bagi semua orang, bagi dunia ini. Nah, karena itu melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Kristus seperti yang dialami oleh para murid, Yesus mengingatkan untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Supaya semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang percaya bahwa Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Paulus, seperti yang dikatakan Paulus, segala lidah akan mengaku dan lutut akan bertekuk untuk menyembah Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan syukur kita, karena Dialah yang akan memelihara hidup kita. Di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, kita ditopang dan dituntun untuk memperlihatkan terus bagi orang lain, memperdengarkan bagi semua bahwa Allah mengasihi dunia di dalam diri Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus, menjadikan kami anak-anak ketebusan, imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri, dipanggil dan dipilih untuk memperlihatkan dan memperdengarkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur sejenak waktu ini untuk kami boleh mengalami kasih Tuhan dalam menikmati hadirat Tuhan melalui pembacaan dan pendengaran perenungan firman Tuhan. Oh Tuhan, meteraikan di dalam hati kami agar menjadi rema bagi kami untuk menikmati peristirahatan kami malam ini, dan bahkan untuk terus menjadi rema bagi kami menjalani hidup ini, memperdengarkan dan memberitakan bagi sekeliling kami, bagi dunia, bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang mengasihi semua orang dan mau menyelamatkan dunia dan segala isinya. Tuhan, kami mohon Roh Kudus akan menopang kami, menuntun kami, dan memampukan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kami akan beristirahat, mohon Tuhan memeliharakan kami sehingga kami boleh menikmati peristirahatan kami dengan penuh damai. Kerinduan kami dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, petaka mara bahaya. Sehingga malam ini sungguh kami alami dalam damai Tuhan, dan esok pagi kami pun yakin bahwa hanya oleh kemurahan Tuhanlah kami dapat bangun dengan semangat baru, kekuatan baru dan kesehatan baru dari Tuhan. Karena itu kami mohon kemurahan dan kasih Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing.
yang sedang dalam berduka, yang sedang dalam keputusasaan. Kami mohon Tuhan kesembuhan untuk segala sakit penyakit yang diderita, penghiburan bagi yang sedang berduka, dan kekuatan bagi yang sedang putus asa. Sehingga dalam kehidupan kami bersama, kami terus akan memperdengarkan dan memberitakan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Oh Tuhan, diberkati jemaat Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Untuk kami kembali menikmati hadirat Tuhan, meski masih harus kami alami dalam keluarga masing-masing di rumah di mana kami berada. Oh Tuhan, berkenan memberkati pelayan Tuhan hari esok, agar dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Kami terus berharap bahwa pandemi corona ini akan berlalu dalam hidup kami karena kuasa Tuhan, sehingga kami dapat kembali leluasa untuk menjalani hidup ini dan beraktivitas seperti sedia kala, bahkan akan terus untuk memperdengarkan dan memberitakan kabar sukacita, kabar baik bagi semua orang. Diberkati setiap orang yang telah memberi diri untuk menyatakan kesediaannya memberitakan kabar sukacita itu. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berkarya melayani di tempat-tempat di mana banyak orang sedang menerima pelayanan karena sakit. Oh Tuhan, perlengkapi saudara-saudara kami kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan tugas itu dengan baik, menjadi wujud kesaksian hidupnya untuk memberitakan, untuk memperdengarkan dan memberitakan kehendak Tuhan di sana. Dengan demikian menjadi wujud kesaksian hidupnya bahwa Tuhanlah yang mengutus mereka. Oh Tuhan, pimpin kami dan sertai kami selanjutnya. Ampunkan dosa kami dan dengarkan kami yang datang berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Melati dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, sebelum kita berpisah untuk menikmati peristirahatan malam ini, izinkan kami bersama dengan tim multimedia menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara kekasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua tetap ada dalam rangkulan pemeliharaan Tuhan untuk menikmati malam ini dengan penuh damai. Selamat sejahtera menyertai kita, dan esok hari kita kembali berjumpa dalam acara yang berikut, ibadah hari Minggu live streaming. Tuhan memberkati.